Jadi ketika kita tahu progres timnas kita ini sedang berjalan, ya kalau ada pemain kita yang tidak perform, ya itu adalah hal yang wajar. Tapi bukan berarti kemudian dia harus dihakimi tutup pintu untuk dia, gak bisa. Dan kita harus biarkan John Hart melakukan itu, gak usah berisik juga kita. Biarin dia lakukan itu. Tidak ada alasan bahwa kita tidak fight untuk lolos ke Piala Dunia, karena ini sudah matang timnya. Pemirsa, Timnas Indonesia baru saja menyelesaikan FIFA Series dengan 2 hasil yang berbeda dan banyak catatan yang menarik. Ada momen dominan saat menghadapi Saint Kitts dan Nevis, dan ada juga tantangan yang berbeda ketika melawan Bulgaria. Kasih Paham malam ini akan melihat lebih dalam apa yang sebenarnya bisa kita baca dari 2 pertandingan ini untuk masa depan Timnas. Sudah bersama kami yang akan membedah dan akan memberi paham untuk pemirsa sekalian, Bung Binder Singh, analis sepak bola. Halo Bung Binder, apa kabar? Halo, baik Tasya. Terima kasih sudah hadir di Kasih Paham malam ini. Kalau boleh kasih catatan secara umum Bung Binder, kalau melihat pertandingan Bulgaria semalam dibandingkan juga dengan pertandingan pertama yang 4-0, apa catatan menarik Anda? Kalau catatan menarik saya adalah kalau secara teknis ya, dari segi penguasaan bola. Timnas kita sekarang ini di 2 pertandingan yang saya perhatikan, penguasaan bolanya itu sangat kuat. Artinya dominasi permainan itu berada di timnas kita. Oke lah, first match itu bukan melawan tim yang kuat kan, Saint Kitts and Nevis, bahkan saya belum pernah melihat permainan mereka sebelumnya. Tapi bisa menang 4-0 dengan gol-gol mengandalkan kerjasama, itu juga menurut saya plus point dengan sekarang kita punya pelatih baru. Jadi kita gak boleh lupa bahwa John Herdman ini baru hitungan bulan. Kapan dia diperkenalkan? Bulan Januari kalau gak salah. Tiba-tiba di bulan Maret dia sudah dikasih pertandingan. Meskipun ini bukan pertandingan di Piala AFF atau Piala Asia, apalagi kualifikasi Piala Dunia. Tapi ketika saya melihat para pemain kita itu dalam tanda kutip enjoy the game, artinya pada saat para pemain itu menikmati jalannya pertandingan, mereka nyaman ini. Dengan skema baru dari John Herdman yang saya melihat beda total. Oke, bedanya apa kira-kira kalau bisa dikasih catatan? Saya pertama-tama ingin membandingkan dengan Patrick Kluivert, kemudian nanti dengan Shin Tae-yong ya. Kan Patrick Kluivert kan baru saja ya berakhir kerjasamanya dengan PSSI. Kalau dengan Patrick Kluivert, saya melihat mungkin ya sepertinya instruksi dia kepada para pemain, dapat bola, cepat pindahkan bola itu ke ruang pertahanan tim lawan. Ya, artinya dia mau bermain attacking football. Yang sebetulnya mungkin menurut dia itu gak salah karena itu adalah konsep dari Patrick Kluivert. Tapi apakah para pemain kita mampu bermain dengan tempo tinggi, passing-passing cepat ke depan dengan tidak menjaga jarak di antara satu sama lainnya? Jadi walaupun di bawah Patrick Kluivert ada beberapa pertandingan timnas kita itu tampil dominan, tapi timnas kita itu sebetulnya sulit menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Ya kan, untuk bisa mencetak banyak gol, kecuali lawan Chinese Taipei lah, itu kan friendly match. Chinese Taipei juga adalah tim yang menurut saya lebih lemah daripada Saint Kitts and Nevis lah. Tapi di bawah John Herdman ini saya melihat para pemain itu jaraknya dekat dan mereka tidak terburu-buru memberikan umpan ke temannya yang lain. Mereka sabar dulu. Jadi ini kalau istilahnya mereka tidak bermain di bawah beban. Ini kalau kita bandingkan dengan Patrick Kluivert. Kemudian satu hal lagi, Patrick Kluivert yang sepertinya atau mungkin ingin timnas kita bermain dengan formasi 4 pemain bertahan. Awalnya dia coba tuh 4 pemain bertahan kan, kalah kita telak lawan Australia, dia balikin lagi ke 3 center back. Tapi tampaknya Patrick Kluivert ini keras kepala, tetap mau mainnya 4 pemain bertahan. Kita gak bisa buat apa-apa lawan Arab Saudi yang sebetulnya gak begitu kuat pada saat itu. Sorry ya, ini flashback dikit kepada saat itu. Dan kemudian lawan Irak yang sebetulnya juga gak, kalau kita melihat sebetulnya bisa itu kita kalahkan Irak lah ya, especially. Tapi John Herdman ini sudah kelihatan di 2 pertandingan awal, meskipun masih ada perdebatan lah di sosial media, 4 pemain bertahan, 3 pemain bertahan. Kalau bagi saya sih, ya itu adalah wewenang pelatih, terserah dia mau seperti apa. Yang penting para pemain tidak banyak membuat kesalahan. Tapi kalau yang saya lihat di 2 pertandingan awal ini, ya skemanya itu memang 3 center back.
pada saat build up, pada saat menyerang, pada saat bertahan, ada tambahan satu pemain yang turun nih ke belakang dari posisi wingback untuk menutup ruang di pertahanan. Oke, ini adalah perbandingan antara John Herdman dengan Patrick Kluivert. Paling tidak di bagian itu sudah terlihat bahwa pelatih tidak memaksakan keinginannya ya untuk materi pemain yang seperti itu begitu ya. Wah, luar biasa, Anda lebih pintar ternyata. Anda artinya mengikuti nih perkembangan timnas. Ini sudah tepat sekali analisa Anda. Artinya dia tidak menuntut para pemain. Oke, dia melihat fleksibilitas para pemain ini seperti apa. Dan ingat loh, kalau nggak salah latihannya itu hanya 4 hari. Ya let's say 3 hari full lah. 3 hari full lah mereka latihan. Tapi John Herdman sudah tahu apa yang perlu dia lakukan. Nah, sebelumnya kan perdebatannya Kluivert tidak punya waktu yang lama. John Herdman juga tidak punya waktu yang lama. Dengan waktu yang sama bisa menghasilkan performa yang berbeda ya. Mungkin perdebatan lainnya Patrick Kluivert dengan timnas bermain di kualifikasi Piala Dunia. Itu bukan alasan menurut saya. John Herdman juga menganggap ini seperti pertandingan final mungkin nih Piala Dunia nih. Jadi first impression is the best impression. Ya kan, kesan pertama adalah kesan terbaik. Jadi dari awal dia mau para pemain coba mengikuti skema yang dia inginkan. Sekarang kita bandingkan lebih jauh lagi nih dengan Shin Tae-yong. Kalau dengan Shin Tae-yong, dia ingin para pemain kita itu bermain dengan intensitas pressing yang sangat kuat. Pokoknya kalau ada pemain menguasai bola, tutup itu pemain. Kalau kamu bisa tackle tapi bukan untuk pelanggaran. Tackle, ambil bola, dapat bola, switching play-nya itu harus cepat. Jadi kalau saya perhatikan dengan Shin Tae-yong, timnas kita lebih sering bermain defend and reactive football. Jadi kita tunggu dulu, tapi dapat bola kita harus transisi cepat. Yang berhasil nih, karena timnas kita bisa mengalahkan Arab Saudi di kandang kita sendiri. Australia bisa kita tahan. Kita hampir menang melawan Bahrain. Kita hampir menang melawan Arab Saudi. Ini sudah benar nih Shin Tae-yong lakukan. Jadi dia tahu bahwa para pemain kita, karena mayoritas masih pemain muda, punya level energi yang tinggi. Jadi kalau di bawah Shin Tae-yong nih, level energi dari permainan timnas itu sangat luar biasa. Yang saya juga kaget ya pada awalnya, kok para pemain kita nih sepertinya nggak kecapean. Terus dia imbangi dengan latihan fisik yang kuat. Kan sebelumnya kan ada juga tuh perdebatan, kenapa harus latihan fisik? Ya Shin Tae-yong ingin para pemain kita tuh kuat. Kuat dalam apa? Tekan pemain bukan untuk melanggar, kemudian dapat bola, switching play-nya itu cepat. Artinya itu butuh energi yang sangat luar biasa. Kalau sekarang kita berbicara tentang John Herdman, kalau kita bandingkan pressing dari John Herdman, sama gilanya seperti di era Shin Tae-yong. Coba perhatikan lawan Saint Kitts and Nevis. Banyak sekali yang mengatakan kepada saya juga di kolom komentar saya, viewer saya, ya ini kan lawannya Saint Kitts and Nevis. Tapi lihat daya juang para pemain kita, karena para pemain Saint Kitts and Nevis itu sempat kebingungan, kayak mereka loss of ideas. Wah, kita harus menyerang dari mana nih? Karena pressing yang dilakukan oleh para pemain kita bukan saja mereka press ke pemain, tapi mereka menutup pemain lain yang kemungkinan akan menerima bola. Ini sama gilanya nih pressingnya seperti di eranya STY. Apa yang membedakan antara era STY dan... Yang membedakan, sekarang para pemain sudah lebih matang. Kenapa? Pada saat era STY banyak pemain-pemain baru yang masuk, terutama para pemain kita yang bermain di luar negeri. Yang kita biasa sebut istilahnya pemain diaspora. Kan mereka ada tambahan. So, gak gampang juga bagi Shin Tae-yong pada saat itu kan, mau membentuk chemistry. Tapi John Herdman ini kan sudah dapat nih materi pemain. Ini sudah lengkap. Siapa lagi yang mau ditambahkan? Kalau mau ditambahkan kemungkinan dari kompetisi domestik yang dia masukkan Donitri, yang ternyata tune in juga. Jadi kematangan para pemain sekarang sudah mulai terlihat dengan skema permainan yang tidak jauh berbeda yang diterapkan oleh John Herdman dengan eranya Shin Tae-yong. Walaupun lagi-lagi saya melihat Shin Tae-yong itu energinya luar biasa untuk pressing. Tapi John Herdman juga meminta, kelihatan para pemain kita pressing tapi dapat bola, sabar dulu, lihat di sekitar dulu. Nah, cukup disiplin berarti ya di situ ya. Sangat disiplin. Mungkin juga John Herdman ingin para pemain kita lebih bersabar agar tidak mudah kehilangan penguasaan bola. Jadi kembali ke poin saya di awal, dia fokus bagaimana para pemain kita bisa menjaga ini bola di kaki mereka. Jangan Anda mudah kehilangan penguasaan bola. Tapi selain itu juga para pemain kita diminta untuk berpikir, kamu tuh harus kasih bola kemana? Kalau pemain kita ada yang mau kasih bola, artinya pemain lain harus melakukan pergerakan tanpa bola. Nah, ini sekarang karena para pemain kita sudah lebih matang, hal itu bisa dilakukan. Dengan kita lihat ada Beckham Putra yang masuk di belakang pertahanan Saint Kitts and Nevis. Ada semalam itu Ole Romani masuk di belakang pertahanan Bulgaria hampir mencetak gol. Rizky Ridho juga sama seperti itu.
poin lainnya antara perbandingan Shin Tae-yong dengan John Herdman adalah kekuatan fisik yang dia fokus. Jadi kalau saya melihat level stamina ketika Shin Tae-yong melatih timnas Indonesia yang tadi saya katakan tidak menurun, ini juga sama di era John Herdman. Kan kita nggak tahu ya latihannya itu seperti apa, tapi feeling saya pasti ada juga nih penguatan di latihan fisik karena dia punya asisten pelatih yang namanya Cesar Meilan. Cesar Meilan ini kan dokter di sport science kalau nggak salah. Dia juga fokus bagaimana meningkatkan performa para pemain di atas lapangan sesuai dengan kekuatan fisik mereka. Nah, jadi kalau sekarang saya melihat 2 pertandingan awal ini, ya saya merasa lega aja. Bahwa oke lah, nih kita dapat pelatih yang tahu apa yang perlu dia lakukan. Dan ini feeling saya, mungkin saya salah, dia mungkin sudah menonton juga pertandingan timnas ketika dilatih STY, dan pertandingan timnas ketika dilatih oleh Kluivert. Jadi dia bisa baca, oh ternyata ini yang kurang, ini kelebihannya, ini oke, dia harus masuk di tengah-tengah itu. Dan dia melakukan itu ya dalam 2 pertandingan itu. Kalau saya lihat dia melakukan itu, tapi juga timnas kita kan di 2 pertandingan ini kan tidak full tim. Ada beberapa pemain yang absen juga, yang membuat timnas kita dari segi kreativitas tidak begitu bervariatif. Yang juga ya lawan Bulgaria itu kalau menurut saya sih sial aja sih. Sial ya? Sial, karena ada kesalahan. Bukan klasik problem ya? Saya pikir problem klasik dulunya di era Shin Tae-yong adalah finishing. Ya, chances bisa di-create, tapi finishingnya susah. Dan kemarin bukan masalah finishing juga? Kalau menurut saya bukan. Kenapa? Lawan Bulgaria lawan Bulgaria. Karena peluangnya cuma 2. Artinya bukan finishing, creating chancesnya. Creating peluang. Bersama Kluivert, hitung saja. Kalau ada yang mau hitung, lawan tim kuat ya. Creating chancesnya aja setengah mati. Untuk creating chances. Artinya kan ada yang tidak jalan dalam game plan-nya. Tapi dengan Herdman, kenapa kesulitan creating chances? Karena nggak ada pemain seperti Tom Hee. Nggak ada Marcelino Ferdinand. Satu lagi pemain yang belum lama bergabung, Miliano Jonathans juga sayangnya cedera. Pas last minute. Meskipun Miliano adalah pemain sayap, tapi dia penetrasi ke tengahnya sangat baik. Jadi kalau saya merasa lega, tapi saya masih merasa ada beberapa pekerjaan rumah yang masih perlu dilakukan John Herdman. Apa kira-kira secara umum pekerjaan rumah John Herdman? Ini yang saya lihat ya, ini bukan untuk kita menjudge John Herdman, kan baru awal ya, dan saya tidak menjudge juga Kluivert atau Shin Tae-yong itu kan bukan menjudge, tapi lebih ke kayak mungkin kasih masukan ya, kira-kira PR ke dalam berapa bulan ke depan menghadapi AFF, kira-kira apa ini gitu kan hanya menurut hemat saya ya. Artinya saya yakin John Herdman juga melihat ini apa yang terjadi. Kalau saya melihat bahwa beberapa pemain kita di 2 pertandingan ini ya, kita gak fokus ke belakang-belakang, ada keraguan di antara mereka untuk syuting dari luar kotak penalti. Itu yang saya bingung. Nah, saya gak ngerti apakah itu perintah pelatih atau memang pemain tidak percaya diri, atau menurut Anda seperti apa? Ini yang saya gak bisa jawab karena saya gak tahu kenapa ya, kok sekali aja itu Ramadan Sananta coba syuting semalam. That's it. Itu di blok. Nggak ada lagi syuting dari luar kotak. Ketika di era STY ada syuting-syuting seperti itu. Ketika di era Patrick Kluivert ada juga percobaan untuk syuting di luar. Nah, saya jujur, saya kan nggak boleh bohong ya. Jadi saya nggak tahu apakah itu instruksi atau enggak. Tapi itu salah satu PR. Karena seandainya lawan Bulgaria, kalau ada upaya-upaya seperti itu, mungkin timnas kita bisa create lebih banyak peluang dan bisa mencetak gol, karena Bulgaria bertahannya kan sampai ke dalam kotak penalti. Ini yang saya melihat, apakah ini bagian dari game plan atau tidak. Tapi saya sih melihat ada keraguan. Contoh ya, semalam ya, kalau Tasya nonton dan teman-teman nonton, itu Eliano itu sudah ada ruang. Dia tinggal syuting, kok passing lagi nih bola ke dalam gitu. Yang terus Kevin Dix mau umpan ternyata di blok. Nah, saya nggak apakah itu instruksi atau memang keraguan. Tapi kalau saya lihat sih Eliano ragu itu. Ragu terus dia passing, padahal itu sudah kebuka ruang. Yang kedua, PR-nya yang saya melihat ketika ada bola itu masuk ke pertahanan kita, nah ada kesulitan bagi para pemain kita itu sebetulnya untuk menghalau bola tersebut. Menghalau bola tersebut itu kan ya sebetulnya adalah udah mengeluarkan aja bola dari permainan. Tapi kadang-kadang menghalau bola itu tapi nyampe ke pemain tim lawan. Tadi malam beberapa kali ada terjadi. Beberapa kali. Nah, ini yang juga menurut saya PR kedua yang saya yakin lah John Herdman sudah melihatnya juga. Dan tentu setelah 2 match ini, ya dia akan duduklah bersama tim teknisnya, bersama tim kepelatihannya untuk mengevaluasi apa kekurangannya, di mana kelebihan kita,
fokus untuk meningkatkan kelebihan kita. Tapi kan setiap lawan ini beda-beda ya Tasya. Jadi ya nggak gampang juga sih bagi John Herdman. Tapi saya merasa feeling saya, ini kan namanya gut feeling ya. Gut feeling itu kan feeling dari dalam hati. Nah ini saya merasa oke lah, ini pelatih oke ini. Yang tahu apa yang dia perlu lakukan dalam waktu yang singkat. Iya. Dengan materi yang memang sudah dia pelajari sebelumnya ya, kelihatan. Yes, oke. Karena kalau Tasya masih ingat dan teman-teman masih ingat, pada saat sesi konferensi pers dia diperkenalkan, dia sempat mengatakan bahwa tim ini sudah jadi. Iya. Ini tim sudah jadi tidak ada alasan bahwa kita tidak fight untuk lolos ke Piala Dunia. Karena ini sudah matang timnya. Bahwasannya nanti dia mau memainkan pemain-pemain muda, ya itu memang biasa dilakukan di Kanada juga sama seperti itu. Donitri itu kan luar biasa, dia kasih kesempatan di senior. Beckham Putra yang dihujat habis-habisan, semalam yang main bagus, kalau menurut saya ini yang benar-benar menjadi game changer, Donitri, Beckham Putra dan Elkan Baggett. Dia panggil kembali Elkan Baggett. Itu 3 pemain yang main sangat baik di babak kedua. Oke. Kita akan bahas nanti masalah masing-masing permain, tapi saya ingin mundur sedikit soal bagaimana signifikansi FIFA Series ini. FIFA Series ini kan baru ya. Mungkin belum banyak yang mengerti bahwa ini permainan baru, kemudian Indonesia bisa dipilih jadi tuan rumah, pemilihan negaranya apa yang bisa kita ketahui dari FIFA Series ini? Kalau yang saya cek sebelumnya ya, tentang FIFA Series, memang sebuah federasi dari negara manapun tuh bisa mengajukan untuk menjadi tuan rumah ke FIFA. Nanti kan keputusannya dari FIFA, terpilih atau enggak itu negara. Dan Indonesia salah satu dari 9 negara ya, jika saya tidak salah. Jadi kita memang yang mengajukan diri. Iya, seharusnya seperti itu. Karena itu yang saya dapat informasinya. Dan pemilihan negaranya? Ya nanti FIFA yang decide. Keputusannya tetap di tangan FIFA. Apakah mereka akan setuju gak negara itu menggelar FIFA Series? Keuntungannya apa? Seperti Indonesia bisa berhadapan dengan Bulgaria yang peringkatnya di 100 besar, 87, sekarang mungkin 86, 85 setelah mereka 2 kali menang. Yang kedua, mungkin banyak yang akan mengira, ngapain sih ketemu St. Kitts and Nevis? Jangan salah, John Herdman pun mengatakan pada saat dia melatih Kanada yang mau lolos ke Piala Dunia, mengalahkan St. Kitts and Nevis itu setengah mati mereka, meskipun di kandang St. Kitts and Nevis. Artinya kan ranking FIFA ini sebetulnya tidak berpengaruh, tapi memberikan pengalaman kepada para pemain kita untuk berhadapan dengan tim-tim dari negara lain yang mungkin kalau mereka invite di FIFA Matchday, mungkin belum tentu bisa datang ke tempat kita kan. Dan cara bermain dari St. Kitts and Nevis dengan Bulgaria, dan saya pikir bagus juga kita gak ketemu Solomon Island. Solomon Island sudah paling lemah lah. Jadi kita ketemu St. Kitts and Nevis dan Bulgaria. Ini kan tipe permainannya kan sama, mengandalkan fisikal, kekuatan fisik. Salah satu kelemahan yang dulu kita tahu dari timnas kita adalah dari segi kekuatan fisik. Jadi kalau Indonesia mana tahu tahun depan mengajukan diri lagi, kemudian diterima oleh FIFA, mungkin bisa ketemu negara-negara lain dengan gaya permainan yang berbeda, yang akan bermanfaat bagi para pemain kita. Tapi saya berharap kalau bisa Indonesia terpilih bermain FIFA Match Series di luar. Jangan di kandang sendiri ya. Itu harapan saya, tapi kan tergantung kepada federasi maunya seperti apa kan. Mungkin juga dipilih Indonesia agar fans kita bisa lebih dekat dengan para pemain kita yang bermain di luar negeri. That's why ini kan banyak yang menanyakan kepada saya, saya tambahin, Tasya, kenapa sih para pemain setelah selesai pertandingan kok mengelilingi lapangan, gak capek tuh? Ya kita harus paham, pemain-pemain kita tuh banyak yang bermain di luar negeri. Kapan lagi mereka bisa dekat dengan fans kita yang berada di dalam stadion? Yaitu pada saat FIFA Matchday. Kan gak semua orang bisa ke hotel foto dengan mereka dengan security yang begitu ketat. Jadi pada saat para pemain kita itu mengelilingi lapangan, menyapa dengan supporter, itu sebuah experience lifetime mungkin bagi para supporter. Bahkan semalam tuh saya lihat Justin Hubner kayak dapat frame dari supporter. Itu supporter mungkin udah menyiapkan 1 bulan, 2 bulan sebelumnya, karena akan ada FIFA Match Series. Itu sesuatu yang sangat spesial bagi fan. Jadi itu salah satu alasan kenapa mereka mengitari lapangan, walaupun tentu mereka sudah capek. Tapi cinta mereka dengan fan, cinta mereka dengan timnas, dan sebaliknya, para supporter yang cinta timnas, cinta dengan para pemain, itu terlihat ketika mereka mengelilingi lapangan. Ada komunikasi juga dengan para supporter. Iya, jadi chemistry-nya bukan dari sisi supporter saja, tapi pemain juga butuh terkonek dengan para fansnya ya. And bukan cuma pada saat menang. Tapi pada saat kalah, coba lihat John Herdman
interaksi dengan fans sampai dia kasih speech dia. Kemana Patrick Kluivert pada saat itu kalah? Yang fan kita yang datang ke Arab Saudi mengeluarkan duit sebegitu banyak. Atau yang dari daerah lain di Arab Saudi yang datang ke tempat pertandingan. Itu salah satu hal yang saya kritik. Gak boleh. Sebagai pelatih, dia harus berani menghadapi supporter. Dia harus bertanggung jawab. Tapi ternyata kan saya tidak melihat ada Patrick Kluivert atau juga dua asisten pelatihnya tuh Danny Lanzat atau juga siapa Alex Pastur ya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Kalau saya salah silakan dikoreksi. Tapi saya tidak melihat mereka mendekati fans kita yang banyak datang dari Indonesia. Itu kan mahal mereka perjalanan. Oke, dia dianggap gagal. Ya hadapi dong. Gak mungkin supporter kita akan lempar botol. Tidak mungkin lah. Mereka bukan sifatnya bukan seperti itu ke pemain dan pelatih ya. Walaupun mereka ada kritikan. Tapi John Herdman dan Shin Tae-yong sebelumnya datangin ke supporter. Kenapa? Kita berkomunikasi. Oke. Kita lihat ke depannya seperti apa. Oke. Kalau bicara John Herdman, melihat 2 pertandingan kemarin, Anda membacanya gol dia apa? Apakah hanya sekedar melihat performa masing-masing pemain, melatih kerjasama tim, atau memang menang kalah memang tidak menjadi gol dia? Atau seperti apa sebenarnya kira-kira gol dia? Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Karena kalau sebagai pelatih baru, kalau menurut saya, pertama-tama dia akan coba untuk mengenal para pemain secara pribadi. Jadi, coba untuk mungkin mengambil hati ya dari para pemainnya. Mungkin ya. Supaya dia lebih connect gitu, secara chemistry dengan para pemain off the field. Bukan untuk main, beda-beda. Jadi, karena dia juga pelatih baru, dia tahu sebelumnya timnas kita gagal, lolos ke World Cup, padahal kita sudah sangat dekat. Jadi penting bagi dia secara psikologi untuk berteman dengan para pemain. Ya kita berteman nih, ya kan? Bagaimana caranya nih tim kita bermain baik. Kalau saya melihat awal ini yang dia pikirkan bagaimana dia bisa mengenal karakter permainan para pemain, bagaimana para pemain ini pas dalam peran mereka di atas lapangan. Untuk itu dia perlu berkomunikasi dengan para pemain, dia perlu lebih sering berada di sekitar pemain. Kalau menurut saya tahap awal dia itu dulu. Dan tentu dia akan coba untuk memakai skema dia. Nah sekarang kan hasilnya dia lihat, oh ternyata oke juga nih teamworknya di antara para pemain kita. Itu hal kedua. Yang ketiga, ya kalau kerjasama itu sih penting sekali ya. Jadi dari 2 match ini dengan perubahan yang dilakukan di lineup, nanti tim kepelatihan ini yang harus evaluasi. Sebetulnya apa yang kurang dari segi teamwork yang membuat beberapa kali para pemain kita lawan Bulgaria kasih back pass. Nah itu nanti yang harus dievaluasi. Oke, Bulgaria main low block, tapi kan kalau para pemain kita yang pertama tidak punya keraguan untuk shooting, yang kedua tidak punya keraguan untuk penetrasi dengan skill individu, karena Ole lakukan itu dia di foul, Donitri lakukan itu ada peluang, walaupun nggak berbahaya bagi timnas kita. Nah itu adalah yang terakhir dia harus lihat. Tapi pertama-tama dia harus dekat dengan para pemain, dia harus menjadi teman dari para pemain, supaya mereka setelah lelah bermain bagi klub, tapi bagi timnas habis-habisan di atas lapangan. Kemarin itu kan friendly match semalam. Kita gak juara, menurut saya dan juga menurut para supporter gak masalah. Tapi para pemain bermain seperti di final. Ya memang final, tapi bukan final FIFA Series, mungkin final Piala Asia. Itu bisa terjadi seperti itu karena kedekatan pelatih dengan para pemain. Tapi lagi-lagi, baru berapa bulan John Herdman? Masih awal, tapi dia sudah begitu enak chemistry-nya dengan para pemain kan? Sebelum kita break, saya ingin bicara sedikit soal Bulgaria. Apa yang kita ketahui tentang Bulgaria semalam? Apakah itu memang sudah tim unggulan mereka atau itu layer kesekian? Termasuk juga pelatihnya yang ternyata saya baru tahu pelatihnya adalah mantan pemain Persija ya. Mantan pemain Persija, kalau nggak salah Petrokimia juga pernah. Dan jadi kira-kira mengetahui lah bagaimana cara memancing timnas ya. Betul, saya pernah siaran juga kalau nggak salah dia main pada saat itu 2000 berapa ya? Udah lama ya. Dia main tuh udah lama sekali. Saya pernah siaran sekali pada saat itu. Kalau secara pemain sih dia memang bagus. Dia pemain dengan teknik bermain yang tinggi ya. Tapi dia sebelum menjadi asisten pelatih timnas 2007 sudah asisten pelatih di Persipura dia. Nah jadi dia kan memulai karir kepelatihannya sebetulnya dari Indonesia. Bahkan dia masih bisa fasih berbicara bahasa Indonesia. Ya sangat fasih. Pertama soal materi pemain Bulgaria, memang di media banyak dimuat berita mereka banyak membawa para pemain muda yang usianya di bawah 23 tahun. Mungkin kalau kita membaca itu kita akan mengira wah ini bukan full team. Justru pelatih ini mau melakukan regenerasi. Dengan kegagalan Bulgaria kembali gagal lolos ke Piala Dunia, sebelumnya gagal lolos ke Euro.
Jadi dia ingin melakukan regenerasi, tapi tetap mempertahankan pemain-pemain senior. Jadi beberapa pemain senior yang mungkin dia pikir tidak akan tergeser dari tim, tapi itu tidak dibawa untuk FIFA Match Series kali ini, tapi dia bawa ini full tim dia dengan mengandalkan lebih banyak pemain-pemain muda. Jadi kalau dibaca sebenarnya secara psikologi dua tim ini adalah dua tim yang sama ya. Pemain-pemain muda. Pemain-pemain muda yang baru gagal masuk prakualifikasi Piala Dunia. Betul. Kemudian memang ingin mencoba. Psikologinya sama artinya ya. Bedanya Indonesia sudah melakukan regenerasi jauh sebelumnya kan. Dengan Sintayong pada saat itu cut generation. Ini sekarang yang Bulgaria lagi lakukan. Tapi yang mereka ambil pemain-pemain muda juga yang udah menjadi starter di klub-klub di Eropa. Jadi bukan pemain-pemain cadangan di Eropa. 4 pemain yang dia gak bawa itu juga ada pemain inti, tapi dia ingin memberikan kesempatan kepada para pemain muda ini, dan mereka disiplin sekali menjaga area mereka di pertandingan semalam. Jadi ini juga adalah full team dari Bulgaria. Full team yang berisikan lebih banyak pemain muda. Usia rataan dari starting line Bulgaria itu lebih muda daripada Indonesia. 1 tahun lebih muda. Indonesia tuh 25 tahunan, Bulgaria 24 tahun berapa bulan gitu. Jadi begini deh, kalau ini bukan full team dan Bulgaria tidak serius, kemarin tuh saya sempat melihat cuplikan, saya gak tahu masuk gak di TV, tapi di sosmed, itu para pemain Bulgaria, staf pelatih itu pada selebrasi. Juara, padahal ini kan semacam friendly match. Artinya mereka juga datang untuk menjadi juara. Tetap membanggakan buat mereka menang kemarin tuh ya. Sangat membanggakan, apalagi mereka dalam tahap regenerasi dan untuk lolos ke Piala Eropa nanti mereka. Tapi kalau mengamati atau mencatat strategi mereka seperti apa, Bung Binder? Nah, ini yang saya kaget benar-benar. Oke lah, mereka membantai Kepulauan Solomon 10-2 itu tidak bisa menjadikan benchmark ya, tolak ukur bagi kita. Karena Solomon Island itu tim yang sangat amat lemah. Tapi saya bingung, ini kan tim yang sebetulnya berisikan pemain-pemain yang bermain di Eropa semua ya. Dan mereka punya pelatih yang September 2025 tuh, dia sudah menjadi pelatih. Jadi dia sudah punya waktu yang lebih lama daripada John Herdman. Saya dari awal sudah memperkirakan, karena ini tim Eropa Timur, kemungkinan bertahan dan main counter aja. Berarti timnas kita kemungkinan akan menyerang, mengambil inisiatif. Atau mungkin timnas kita juga akan menunggu nih. Jadi tunggu nih, kita cari celah dulu nih untuk counter. Ternyata yang terjadi di pertandingan semalam di luar dugaan saya, timnas kita mengambil alih dominasi permainan, bagus. Tapi Bulgaria, jangankan menyerang, counter attack aja gak mau. Jadi di belakang aja jadi mereka. Pragmatis sekali bermainnya ya? Ini sih udah total defense mereka main. Mereka sudah bermain, ya kalau istilah kerennya dari netizen kita, parkir bis. Ini sudah parkir di belakang. Dapat bola aja mereka gak mau kok. Gak mau nyerang ke depan. Berarti apa? Berarti pelatih ini mengincar hasil akhir. Memang ingin menang. Nggak mau kalah sebenarnya. Jadi kita jangan buka nih pertahanan kita di belakang. Jangan kita kebobolan. Karena pelatih ini sudah tahu bahwa dari segi materi pemain timnas kita lebih matang. Karena dia kan bawa banyak pemain muda yang sekarang dia sedang melakukan regenerasi. Yang dulu beberapa tahun lalu Indonesia lakukan. Bersama Sintayong. Maka itu Sintayong pada saat itu memilih lebih, ayo kita defense dulu nih. Nah, ini yang sekarang lagi dilakukan oleh pelatih Bulgaria. Jadi jangan ambil resiko lawan tim yang menurut dia lebih kuat. Apalagi bermain di kandang tim lawan. Kita bertahan, tapi mereka beruntungnya ya satu pemain di dalam kotak penalti, sliding Kevin Dix, dapat penalti, udah di belakang aja mereka. Berapa sih peluang mereka yang berbahaya dari open play? Cuma 2, Tasya. Satu di blok Justin, satu lagi Emil Odero save. Dan mereka gak bisa masuk ke pertahanan tim kita dari open play, gak bisa shooting ke Emil itu. Baik, kita akan break dulu, nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham, kami akan kembali usai jeda.